Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahmu wasi'a. Amin. Anak-anakku kelas 9 dari 9A sampai dengan 9H yang saya cintai dan saya banggakan. Pada saat ini, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang telah saya sampaikan beberapa waktu lalu. Sekarang kita fahami ciri-ciri sunnah dan bid'ah. Yang pertama, ciri-ciri sunnah. Kita bisa tahu ini sebetulnya sesuai dengan sunnah apa tidak, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah atau tidak, sesuai dengan ajaran Islam yang benar apa tidak. Kita tahu yang pertama adalah terdapat dalil di dalam Al-Quran, hadis, ijma', athar. Kalau memang suatu amal, suatu perbuatan ditemukan dalilnya dalam Al-Quran, berarti ini sesuai dengan sunnah Nabi. Artinya dibenarkan dalam Islam. Mungkin tidak ada dalam Al-Quran, tapi dibenarkan dalam hadis Nabi. Nah, ini bisa kita ikuti. Memang benar di Al-Quran tidak ada, hadis pun tidak ada. Tapi ijma' para ulama bahwa amal ini boleh dikerjakan. Atau mungkin bahkan afdal. Karena tidak secara langsung ini sudah sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ijma' syaratnya. Bukan asal orang punya pemikiran sendiri, ijma'nya para ulama yang betul-betul diakui kemampuannya, kredibilitasnya tentang ilmu agamanya. Yang terakhir adalah athar. Kalian pasti masih ingat apa itu athar? Athar adalah suatu hukum, suatu hasil, sumber hukum yang dihasilkan dari bersumber pada para sahabat. Kenapa? Karena banyak juga amalan-amalan yang di hadis tidak ditemukan. Hadis langsung Nabi ini kata sahabat Nabi, tetapi diketahui secara umum, disepakati bahwa banyak sahabat yang mengamalkan. Ya, berarti ini athar. Kalau athar masih bisa digunakan. Mungkin saja para ahli hadis ini tidak menemukan sanadnya ke Nabi, ketemunya hanya para sahabat, dan kita tahu tidak mungkin para sahabat mengamalkan secara berjamaah, apalagi kabairul sahabat, para pembesar sahabat mengamalkan. Ini pasti bersumber dari baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga athar pun bisa dijadikan rujukan amal itu sesuai dengan sunnah. Ini menurut kita al-sunnah itu seperti itu. Mungkin ada sebagian kelompok umat Islam yang mengatakan sunnah itu apa yang dicontohkan Nabi. Nah, kalau kita enggak, itu sempit sekali. Kemudian berikutnya dilakukan dan dilestarikan oleh para sahabat dan tabi'in.
Nah, ini sebetulnya dari atas sudah mencakup, tapi mungkin ini maksudnya diperjelas, dilakukan dan dilestarikan oleh para sahabat dan tabi'in. Salah satu contoh doa-doa ketika membasuh anggota wudhu. Doa membasuh anggota wudhu itu para fuqaha, para ahli fikih bersepakat itu sebetulnya tidak ditemukan secara langsung hadisnya dari Nabi enggak, tapi mereka bersepakat itu ditemukan sumbernya diamalkan oleh para sahabat Nabi dan tabi'in tentunya. Ada kita pas membasuh muka itu ada doanya di kitab fikih diajarkan, Allahumma, setelah kita niat wudu ada doanya, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajah saya, artinya berseri-seri. Nah, itu wajah saya pada saat hari-hari wajah-wajah banyak yang putih, banyak yang berseri-seri, maupun banyak yang wajah-wajah itu hitam. Ahli neraka itu kan hitam. Artinya kita minta tetap wajah kita berseri-seri di hadapan Allah di hari kiamat besok. Itu. Ada lagi ketika membasuh tangan. Ketika membasuh tangan tak kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Ya Allah, berikanlah catatan amal saya, buku catatan amal saya dengan tangan kanan. Dan mudahkanlah hisab saya dengan hisab yang mudah, yang gampang. Ini doa. Yang kiri ada lagi. Allahumma la tu'tini kitabi bisyimali wala mi wara'a dhahri. Ya Allah, jangan engkau berikan kitab catatan amal saya pada tangan kiri saya. Pada saat mengusap rambut kepala, telinga, kaki, itu ada doanya semua. Doa-doa semacam ini sebetulnya tidak ada riwayat yang mengatakan Nabi melakukan seperti itu, tidak. Tapi banyak para ahli hadis menemukan itu diamalkan, diajarkan oleh para sahabat Nabi. Karena ini dari sahabat Nabi dan tabi'in, nah ini berarti bisa kita ikuti. Karena mereka lah yang paling tahu Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, dibukukan dalam kitab-kitab para imam mujtahid. Apalagi suatu amalan, suatu ritual atau mungkin memang tidak ada dalam hadis Nabi. Contoh ini tahlilan itu, tidak ada itu. Misalkan ada amalan istighosah kayak gitu, tidak ada. Akan tetapi ritual suatu amalan-amalan itu dibukukan para imam mujtahid, para ulama yang benar-benar diakui keilmuannya, dan itu benar-benar tidak melanggar syariat. Ini berarti masih sesuai dengan sunnah Nabi. Kita jangan hanya tahu apapun yang dicontohkan oleh Nabi itu sunnah, selain itu berarti tidak boleh dilakukan. Ini menurut kita gak sesempit itu sunnah itu. Apalagi dunia ini semakin berputar, amalnya semakin berputar, banyak perkembangan. Inilah sunnah. Sekarang kita lanjutkan ciri-ciri bid'ah. Nah, ini ciri-ciri bid'ah. Ciri-ciri bid'ah ini ya, tinggal kebalikannya. Yang pertama, tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran, hadis,
ijma atau asar. Nah, tidak ada dalilnya dalam Al-Quran. Misalkan saking senangnya orang ini menang voli misalkan ini, wah ini suatu kenikmatan dari Allah, kita bisa menang, membawa nama besar sekolahan kita. Nah, kita terus sholat, apa nih, li syukril kemenangan bola voli, Allahu Akbar. Tidak boleh itu, tidak diperbolehkan. Karena apa? Benar-benar tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, ijma ataupun asar. Yang kedua, tidak dilaksanakan dan dilestarikan oleh para sahabat dan tabi'in. Anak-anak, sebelum saya lanjutkan, untuk mengingat kembali siapa itu sahabat Nabi. Sahabat Nabi adalah orang yang beriman dan pernah melihat secara langsung baginda Nabi Muhammad SAW, meskipun itu hanya sesaat. Ya, jadi sahabat banyak sekali ya, bukan hanya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, banyak sekali. Nah, ini sahabat. Karena apa? Karena sahabat itu orang yang beriman dan pernah melihat secara langsung Nabi Muhammad SAW. Sekarang tabi'in. Jangan-jangan saya mengatakan sahabat tabi'in tidak tahu siapa itu tabi'in. Tabi'in adalah orang yang beriman, pernah melihat secara langsung sahabat Nabi, akan tetapi tidak pernah melihat Nabi Muhammad. Ini namanya tabi'in, sahabat. Meskipun begini anak-anak, ada seseorang yang sebetulnya pernah hidup di zaman Nabi, bahkan mungkin pernah perang juga dengan Nabi. Namun pada saat itu masih kafir. Setelah baginda Nabi Muhammad meninggal dunia, kemudian masuk Islam, baru beriman. Nah, ini berarti dia ini bukan golongan sahabat, ini golongan tabi'in. Meskipun sudah pernah melihat Nabi secara langsung, itulah tabi'in. Kalau diurutkan, tabi'ut tabi'in, pernah melihat tabi'in tapi tidak pernah melihat sahabat Nabi, tabi'ut tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Kalau sampai kita ini beberapa kali kita bicara tabi'in. Kembali ke pelajaran pokok, tidak dilaksanakan dan dilestarikan oleh para sahabat dan tabi'in. Nah, ini berarti termasuk perbuatan yang bid'ah. Yang di sini maksud bid'ah yang sesat. Yang ketiga, tidak dilakukan oleh para imam mujtahid. Nah, ini tepatnya tidak dibukukan ya Nania. Ya termasuk tidak melakukan dan tidak dibukukan. Silakan ditambah sendiri, tidak dilakukan dan dibukukan oleh para imam mujtahid. Bisa jadi sesuatu ini di zaman sahabat tidak ada, zaman tabi'in mungkin belum ada, tapi muncul amalan ini pada zaman Imam Syafi'i. Ini contoh, ini perbuatan yang tidak bid'ah ini. Imam Syafi'i itu pernah mimpi, kemudian diajari oleh Allah. Orang khusus kalau mimpi ketemu Allah ini, tidak menunggu besok mati di akhirat, tapi sudah ditemui oleh Allah. Ini diajari oleh Allah dengan bacaan ini, lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada wa ma tata'aba aslam fi madaz zaman. Sampai akhirnya beberapa bait itu. Amalan ini baru ada setelah zamannya Imam Syafi'i. Dan itu dalam amalan itu betul-betul mengagungkan, memuliakan betapa pemuliaannya Rasulullah SAW.
tidak menuhankan, tetapi memuliakan. Betapa mulianya Rasulullah di nadam-nadam itu. Bahkan dikatakan kalau orang rajin membaca doa itu akan diselamatkan berapa balak-balak dari Allah, penyakit dari Allah, bahkan rumahnya tidak akan terbakar. Ini bid'ah enggak? Kenapa? Amalan ini ternyata diikuti para imam mujtahid yang lain, tidak hanya ulama, apalagi tukang pidato saja itu enggak. Ini contoh. Kalau tidak dilakukan oleh imam mujtahid, tidak dibukukan para ulama, ini berarti perbuatan ini perbuatan yang bid'ah. Contoh lagi, wah ini kalau sholat subuh cuma 2 rakaat. Saya mumpung lagi sergap-sergapnya sholat ini, saya mau subuh tak buat 6 rakaat, yang dibaca doanya sama, berarti kan tambah pahala banyak. Ya tidak bisa itu, justru mendapat dosa yang sangat besar. Karena tidak diajarkan oleh Nabi, tidak diajarkan oleh para sahabat Nabi, tidak diakui para imam mujtahid. Nah ini berarti tidak boleh. Ini ciri-ciri bid'ah. Anak-anak sudah saya sampaikan ciri-ciri sunnah dan ciri-ciri bid'ah. Sekali lagi untuk mengakhiri penyampaian saya, bid'ah itu tidak cukup dengan istilah sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Kenapa? Kadang-kadang Nabi itu mencontohkan ada ikhtisasul anbiya, kekhususan para nabi itu ada. Meskipun boleh dilakukan oleh Nabi, tetapi tidak diperbolehkan dilakukan oleh umatnya. Contoh, istri Nabi berapa? Istri Nabi itu ada lebih dari 9 itu. Meninggal dunia, beliau meninggalkan istri 9. Berarti kan kita, wah itu sunnah Nabi itu. Istri kita itu paling tidak 9. Loh, gimana? Nah ini nama kekhususan Nabi. Nabi melakukan, tapi umatnya tidak diperbolehkan. Kalau para kita umatnya dibatasi maksimal 4. Nah ini ada itu kiai yang istrinya 4, begitu meninggal 1 langsung menikah lagi, jadi 4 lagi. Meninggal 1 langsung 4 lagi. Wah ini kuat betul ini orangnya. Nah ini sekali lagi untuk mengakhiri, inilah yang dinamakan ciri-ciri sunnah dan ciri-ciri bid'ah. Silahkan yang perlu dicatat, silahkan ditambah di catatan kalian. Yang kurang jelas bisa langsung bertanya kepada saya atau menghubungi dengan lewat nomor-nomor saya. Terima kasih, selamat belajar, semoga keberkahan dan kesuksesan untuk kalian semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.